Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh masyarakat Bumi Sanggam dan semua unsur di Kabupaten Balangan, kami ucapkan selamat hari jadi ke-16 Kabupaten Balangan, tepatnya pada tanggal 8 April 2019. Mari kita syukuri semua yang telah berhasil kita raih dengan cara terus bekerja nyata mewujudkan pembangunan yang merata agar Benua Sanggam semakin baik dan tertata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dari kami Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Bersama saya Rizky Amelia Putri, tentunya dalam program Batarbangan, berita seputar Balangan. Selama kurang lebih 20 menit ke depan akan kami sajikan informasi penting dan juga menarik seputar Kabupaten Balangan. Berikut cuplikan berita yang kami rangkum dalam edisi kali ini. Yang baru selama 2 hari. Bupati Balangan, Ansarudin dalam sambutan yang dibacakan Asisten Administrasi Umum, Esmiati menyampaikan kegiatan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan dan seluruh kepala ekspektasi suatu kerja perwakilan sekolah. SMA ini berbagi berhasil cheerleader, pendidikan berbasis teknologi, pendidikan vokasi, dan pelatihan Isra Mi'raj sekaligus Maulid kumpul ke-14 di Masjid Al-Ansar. Menyamakan persepsi, DPMD adakan workshop untuk tim pembina kecamatan se-Kabupaten Balangan. Sejumlah 40 orang dari DPMD, Inspektorat dan tim pembina kecamatan se-Kabupaten Balangan mengikuti workshop tentang pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa di Aula BPKP Perwakilan Kalsel di Banjarbaru selama 2 hari. Samakan persepsi, DPMD adakan workshop untuk tim pembina kecamatan se-Kabupaten Balangan. Sejumlah 40 orang dari DPMD, Inspektorat dan tim pembina kecamatan se-Kabupaten Balangan mengikuti workshop tentang pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa di Aula BPKP Perwakilan Kalsel di Banjarbaru selama 2 hari. Menurut Ketua Panitia yang juga Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Uray Nur Iskandar, selain menyamakan persepsi, kegiatan workshop ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tim pembina kecamatan terhadap regulasi pengelolaan keuangan desa. Dari BPK tahun lalu 2018 itu menyimpulkan bahwa pembinaan dan pengawasan oleh kabupaten dan kecamatan itu masih kurang sebetulnya optimal. titik kritisnya ada di mana Mas? Dari dasar Mereka bisa hasil audit BPK itu kita menyimak ambil keterangan langkah menyimak oleh APH. untuk Bisa dikasih meningkatkan sharing ke kemampuan peserta tim lain, pembinaan dan pengawasan peserta khususnya di workshop tingkat di sini. kecamatan. Makanya kita lakukan workshop hari ini supaya kecamatan membentuk tim itu karena lebih efektif dalam membina dan pengawasan keuangan desa. Uray berharap dengan adanya workshop ini, hasil audit BPKP tentang pengelolaan keuangan desa menjadi lebih baik. Kepala BPKP Perwakilan Kalsel diwakili oleh Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah, Swanti mengatakan pada tahun 2019 ini, pemerintah pusat menggelontarkan dana desa sebesar 72 triliun. Atau jika dipukul rata se-Indonesia, maka tiap desa akan mendapatkan dana desa sebesar 900 juta rupiah. Sementara itu, Bupati Balangan Ansarudin dalam sambutannya mengatakan, kecamatan sebagai garda terdepan dalam fungsi pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa. Sesuai dengan amanat Permendagri nomor 20 tahun 2018, dituntut untuk memahami regulasi sehingga dapat melakukan binwas secara maksimal. Ansarudin menambahkan titik berat hasil audit BPKP tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa adalah lemahnya fungsi pembinaan dan pengawasan. Acara workshop berlangsung selama 2 hari dengan narasumber dari BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan. Tim Liputan melaporkan untuk Media Center Kabupaten Balangan. Di tahun 2019,
PPID Balangan luncurkan program PPID on the road. Tim Pejabat Pengelola Informasi Daerah atau PPID Kabupaten Balangan mengadakan rapat kerja dengan agenda penyusunan daftar informasi publik tahun 2019 di Aula Benteng Tindakan Kantor Bupati Balangan. Keadaan PPID ini kita berharap kinerjanya lebih optimal. 2019, PPID Balangan meluncurkan program PPID on the road. Tim Pejabat Pengelola Informasi Daerah atau PPID Kabupaten Balangan mengadakan rapat kerja dengan agenda penyusunan daftar informasi publik tahun 2019 di Aula Benteng Tindakan Kantor Bupati Balangan. Bupati Balangan, Ansarudin dalam sambutan yang dibacakan Asisten Administrasi Umum, Hasmiati menyampaikan bahwa pemerintahan yang bersih dan transparan menjadi tuntutan yang tidak terelakkan dan bahkan semakin menguat dari waktu ke waktu. Hasmiati menambahkan bahwa sepanjang informasi yang dimintai memang bukan informasi publik yang dikecualikan. Tidak ada lagi cara lama yang alergi dimintai informasi bahkan main sembunyi-sembunyi, termasuk soal informasi anggaran, tegasnya. Program yang kita namakan dengan PPID on the road. Dalam tahap awal ini kita masih dalam rangka untuk memperkenalkan dan mensosialisasikan tentang keberadaan PPID sendiri dan penting dan urgennya PPID itu dimiliki dan dilaksanakan oleh pemerintah secara berjenjang, baik dari pemerintah kabupaten sampai kepada pemerintahan desa. Di dalam rangka kita memberikan layanan keterbukaan informasi publik secara sistematis, secara prosedural dan secara benar secara undang-undang yang berlaku. Rapat ini dihadiri PPID pembantu, para admin dari seluruh SKPD dan BLUD lingkup Pemkab Balangan. Tim Liputan melaporkan untuk Media Center Kabupaten Balangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh masyarakat Bumi Sanggam dan semua unsur di Kabupaten Balangan, kami ucapkan selamat hari jadi ke-16 Kabupaten Balangan, tepatnya pada tanggal 8 April 2019. Mari kita syukuri semua yang telah berhasil kita raih dengan cara terus bekerja nyata mewujudkan pembangunan yang merata agar benua Sanggam semakin baik dan tertata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balangan targetkan Piala Adipura tahun 2019. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan gelar rapat pembinaan teknis Adipura tahap 1 dengan harapan kebersihan, keindahan, dan keteduhan tidak hanya dipersiapkan dalam rangka Adipura saja, tapi juga jadi bagian dari gaya hidup masyarakat Kabupaten Balangan. Balangan targetkan Piala Adipura tahun 2019. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan gelar rapat pembinaan teknis Adipura tahap pertama di Aula Benteng Tindakan Kantor Bupati Balangan, Senin 25 Maret 2019. Rapat dihadiri oleh Bupati Balangan, Kepala Bidang Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan, dan seluruh Kepala SKPD Kabupaten Balangan. Bupati Balangan Ansarudin mengatakan, utamanya yang harus ditanamkan kepada masyarakat adalah bagaimana peduli terhadap sampah itu sendiri. Ini saya menekankan kepada kawan-kawan di kabupaten, utamanya bagi mereka-mereka yang terlibat langsung, supaya benar-benar fokus untuk melakukan pembinaan dan pembinaan
pembinaan dan pengawasan terhadap bagaimana kita untuk melaksanakan kegiatan persampahan ini. Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, dan Kemitraan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan, Beni Rahmadi mengatakan, sebenarnya prinsip dasarnya adalah kami ingin memfasilitasi semua kabupaten kota, khususnya di Kabupaten Balangan, karena pada tahun kemarin Kabupaten Balangan ini sudah mendapatkan sertifikat satu tingkat di bawah piala. Nilainya itu sedikit sekali selisihnya. Nah ini kita upayakan, kita fasilitasi, kita bantu, kita dukung Kabupaten Balangan dalam rangka untuk memperoleh Piala Adipura tahun 2019 nanti. Tim Liputan melaporkan untuk Media Center Kabupaten Balangan. Bagian Hukum Sekretariat Balangan mengadakan Lomba Kadarkum tahun 2019 tingkat Kabupaten Balangan bertempat di Aula Benteng Tundakan Kantor Bupati Balangan dan diikuti 13 perwakilan masing-masing sekolah di Kabupaten Balangan. Peserta yang akan berlomba. Lomba Kadarkum tahun 2019 tingkat Kabupaten Balangan diadakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Balangan di Aula Benteng Tundakan Kantor Bupati Balangan. Acara berlangsung sangat meriah, diikuti 13 perwakilan masing-masing sekolah di Kabupaten Balangan. Perlombaan dihadiri beberapa juri diantaranya Kabak Umum BNN, Kasidatun Kejaksaan, dan Kasat Binmas Polres Balangan. Perwakilan Bangkalsel Cabang Paringin sebagai sponsor utama. Guru-guru pendamping dari perwakilan sekolah, beserta siswa-siswi setiap perwakilan sekolah. SMAN 2 Paringin berhasil keluar sebagai juara pertama dan mewakili Kabupaten Balangan di tingkat provinsi yang akan diadakan di Banjarmasin. Setelah mengalahkan SMAN 1 Halong sebagai juara kedua dan SMKN 1 Paringin juara ketiga. Raudatul Janah selaku guru pendamping SMAN 2 Paringin menyambut baik Lomba Kadarkum yang berlangsung sangat sportif dan transparan. Ini alhamdulillah cukup sportif dan transparan. Jadi ke depannya harapan kami semua anak-anak di sini bukan hanya tahu materi tentang Kadarkum tetapi mengamalkannya untuk tingkat lebih lanjut. Walaupun tidak di tingkat SMA, nanti ke selanjutnya ke kuliah maupun ke masyarakat umum. Ketua Panitia Pelaksana sekaligus Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah, Iwan Setiadi mengatakan, dengan terpilihnya perwakilan dari Kabupaten Balangan nantinya dapat mewakili Kabupaten Balangan dalam Lomba Kadarkum tingkat provinsi di Banjarmasin. Dan harapan kami semoga dari seleksi ini nantinya dapat memberikan yang terbaik untuk tim kelompok Kadarkum Kabupaten Balangan. Tim Liputan melaporkan untuk Media Center Kabupaten Balangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh masyarakat Bumi Sanggam dan semua unsur di Kabupaten Balangan, kami ucapkan selamat hari jadi ke-16 Kabupaten Balangan, tepatnya pada tanggal 8 April 2019. Mari kita syukuri semua yang telah berhasil kita raih dengan cara terus bekerja nyata mewujudkan pembangunan yang merata agar benua Sanggam semakin baik dan tertata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cetak Bibit Unggul, Yayasan Adaro Bangun Negeri dan pemerintah Kabupaten Balangan bersinergi. Adaro sosialisasikan 5 program Adaro Nyalakan Ilmu, diantaranya pembinaan pendidikan anak usia dini, beasiswa Adaro Bright Future Leader, pendidikan berbasis teknologi,
pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi di Aula Benteng Tindakan Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan. Di Kabupaten Balangan. Cetak bibit unggul, Yayasan Adaro Bangun Negeri dan pemerintah Kabupaten Balangan bersinergi. Yayasan Adaro Bangun Negeri sosialisasikan 5 program Adaro Nyalakan Ilmu. Program tersebut diantaranya pembinaan pendidikan anak usia dini, beasiswa Adaro Bright Future Leader, pendidikan berbasis teknologi, pendidikan vokasi, dan pelatihan vokasi. Acara terselenggara di Aula Benteng Tindakan, Kantor Sekretariat Kabupaten Balangan, Selasa 12 Maret 2019. Program Manajer Corporate Social Responsibility PT Adaro Energy, Gufron Solihin mengatakan, program baru kami yaitu Adaro Nyalakan Ilmu. Program Adaro Nyalakan Ilmu ini sudah kita mulai dari 2018 yang lalu, di mana di dalamnya ada 5 komponen utama, yaitu yang pertama ada pendidikan PAUD, kemudian ada program pendidikan vokasi, ada pelatihan vokasi, beasiswa untuk ke S1 dan juga program teknologi based education. Kenapa ini kami sosialisasikan? Tentu karena kami ingin mendapat support juga dari pemerintah daerah sehingga program yang kami canangkan ini bisa berjalan dengan lebih baik lagi. Bupati Balangan Ansyaruddin dalam sambutannya yang dibacakan oleh Asisten Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Kehumasan Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan, Husaini menyambut baik program dari Yayasan Adaro Bangun Negeri tersebut. Menyambut baik program dari YABN PT Adaro ini yang mana sangat bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Balangan, khususnya untuk mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikannya yang lebih tinggi lagi. Turut hadir dalam sosialisasi tersebut perwakilan dari Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan, Dinas Perikanan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Bagian Humas dan Protokol, Kantor Kementerian Agama, wartawan dan siswa-siswi SMK Negeri 1 Batu Mandi. Tim Liputan melaporkan untuk Media Center Kabupaten Balangan. Kementerian Agama Kabupaten Balangan peringati Isra Mi'raj sekaligus Haul Guru Sekumpul ke-14. Kementerian Agama Kabupaten Balangan melaksanakan kegiatan Isra Mi'raj sekaligus Haul Guru Sekumpul ke-14 di Masjid Al-Ansyar, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Balangan. Berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu di program Batarbangan selanjutnya. Saya Rizky Amelia Putri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemenak Balangan peringati Isra Mi'raj sekaligus Haul Guru Sekumpul ke-14. Kementerian Agama Kabupaten Balangan melaksanakan kegiatan Isra Mi'raj sekaligus Haul Guru Sekumpul ke-14 di Masjid Al-Ansyar, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Balangan. Kegiatan yang dilaksanakan pada Rabu 13 Maret 2019 pagi tersebut dihadiri oleh Kepala Bagian Humas dan Protokol Kabupaten Balangan, Kejaksaan Negeri Kabupaten Balangan, Pengadilan Negeri Balangan, BNN Balangan, Koramil 1001, Balangan Amuntai, dari KCP Paringin, serta para pegawai dari Kementerian Agama Kabupaten Balangan. Sementara itu, Bupati Balangan Ansyaruddin yang dalam sambutan yang dibacakan oleh Kepala Bagian Humas, Pimpinan dan Keprotokolan, Tamrin menyampaikan harapan agar hikmah dalam peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW sekaligus Haul Abah Guru Sekumpul ke-14 dapat dipetik dan dijadikan sebagai semangat untuk lebih meneladani sikap dan perilaku Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Terakhir, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Balangan, Haji Muhammad Yamani, berharap agar kedepannya kegiatan mulia ini terus berjalan dan lebih banyak partisipasi khususnya dari lingkup Kementerian Agama. Momen ini adalah bulan Rajab sehingga peringatan Isra Mi'raj untuk kita laksanakan. Kemudian juga adalah bertepatan dengan Haul Guru Sekumpul. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini warga Kementerian Agama semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bimbingan ke arah jalan yang lebih baik, kemudian juga mendapatkan keberkahan hidup dunia dan akhirat. Tim Liputan melaporkan untuk Media Center Kabupaten Balangan. Balangan saya